tadi saya mau tambah sedikit mengenai media. Jadi tadi kan persoalannya ibu-ibu ini menonton di media sosial dan itu dia tangkap sebagai satu ilmu. Jadi saya berharap kepada netizen, para penonton, warga, agar jangan cepat-cepat menangkap ilmu-ilmu seperti itu. Ya, berbeda dengan media-media televisi. Ya, kalau media televisi itu dia profesional, ya satu pesan berproses dari awal sampai dia siarkan itu banyak tahapan-tahapannya. Ya. Kalau media sosial dia juga yang bikin, dia juga yang siarkan, jadi tidak ada kontrol. Nah, itu bedanya. Nah, jadi ada istilahnya itu media mainstream. Media mainstream itu berbeda dengan media sosial. Kalau media mainstream adalah media yang dikelola secara profesional dan berproses, setiap tahapan itu ada prosesnya. Dan kontrolnya lebih ketat. Nah, dibanding media sosial. Media sosial ya kita yang seperti ini. Ya, untuk kita sini banyak orang, jadi kalau ada yang salah bisa disangka oleh orang lain. Ya, tapi ada orang single fighter. Dia kameramennya, dia reporternya, dia juga cari-cari bahan, dia bikin. Nah, itu yang tidak profesional. Nah, jadi netizen harus menyadari bahwa media sosial itu tidak semua bisa kita tangkap sebagai satu ilmu. Harus kita melihat dulu, ini tujuannya apa. Karena boleh-boleh jadi orang membuat satu pesan, itu ada latar belakang kepentingannya. Nah, itu ya, ada kepentingannya. Apalagi era sekarang ini, era digitalisasi, memungkinkan seseorang untuk membuat strategi-strategi untuk tujuan tertentu ya. Nah ini mungkin tambahan dari saya. Ya, saya wanti-wanti agar supaya netizen ini bisa lebih cerdas lagi. Kebetulan saya ini kan wartawan, jadi saya tahu itu mana berita yang bagus, mana yang hoax, mana dan sebagainya. Jadi harus kita lihat. Begitu juga kalau kita mau kirim ke seseorang, lihat apa ada manfaatnya kita kirim ke seseorang, ya kan? Ada juga mengatakan biasa, kalau kau kirim ini aku akan berpahala. Lihat dulu pesannya apa. Nah, karena itu kan viewers orang cari. Itulah sebabnya ya kita harus lebih cerdas lagi dalam menyikapi setiap pesan-pesan yang lewat media sosial itu. Ya. Makanya ada juga biasa kalau ada kabar di media sosial dia tidak percaya dulu. Nanti jadi kenyataan. Misalnya mau naik gaji, ya, mau naik gaji. Sudah ada di media sosial jangan dulu. Nanti ada kenyataannya baru percaya. Baru dia tanya lagi, sudah ada di televisi enggak? Nah, ini orang cerdas ini. Ada di televisi enggak? Oh ada. Oh iya, itu baru bisa percaya. Karena dia yakin bahwa mainstream media itu memang ketat pengawasannya, ya. Tidak bisa main-main. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya pertama-tama kami kembali mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ustadz untuk kembali mengisi pada malam hari ini. Kemudian yang akan kami tanyakan sebenarnya ini adalah pertanyaan yang kami ingin tanyakan kepada Pak Kiai Ruslan Abdul Wahab, karena di sini ada pengajian tasawuf, ya. Tapi karena biasanya beliau ada keperluan sehingga terkadang tidak sempat menampung pertanyaan. Jadi daripada jadi jerawat, jadi harus dikasih dinyatakan ya, harus dikeluarkan ya. Jadi mungkin saya alihkan pertanyaannya ke Pak Ustadz. Beberapa pekan yang lalu beliau menjelaskan tentang zuhud ya. Ada seorang ustadz juga saya nonton di sosial media mengatakan bahwa begini, zuhud itu bukan ketika misalnya kita katanya begini, yang bisa zuhud itu hanya orang kaya. Kalau orang miskin tidak bisa zuhud. Karena kalau miskin, apa yang mau dizuhudi? Karena dia tidak, misalnya baju misalnya. Dia tidak punya untuk beli baju punya uang untuk beli baju mewah. Kendaraan, tidak punya uang beli kendaraan mewah. Macam-macam semua yang mewah-mewah, dia memang tidak bisa. Apa yang mau dizuhudi? Katanya zuhud itu hanya berlaku kepada orang kaya. Karena kalau orang kaya, zuhud itu misalnya begini, kalau dia
kaya tapi dia tidak mau tunjukkan itu. Misalnya dia gaji 1 M, tapi dia tidak mau beli mobil, dia jalan kaki. Misalnya itu baru katanya zuhud. Misalnya dia punya banyaklah kemampuan, tapi dia tidak mau karena itu tadi dia tidak mau tunjukkan itu, dia tidak cinta dunia begitu. Nah, jadi apakah betul itu Ustaz? Bahwa zuhud itu hanya berlaku untuk orang kaya? Karena kalau katanya orang miskin, apa yang mau dizuhudi begitu? Karena memang kemampuannya begitu, pas-pasan ya. Jadi memang zuhud apa namanya katanya zuhud secara terpaksa begitu kalau miskin. Apakah benar seperti itu? Nah, kemudian yang kedua ini juga sebenarnya dari dulu juga saya mau tanyakan. Katanya zuhud juga itu ini menurut kalangan sufi itu tidak boleh panjang angan-angan. Jadi jangan mengangankan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu katanya zuhud. Dan ini salah satu yang ditekankan oleh sufi. Bahwasanya tidak usah berpikir terlalu jauh. Pikir saja yang mampu kita pikir. Nah, tapi ini sebenarnya dibantah. Ada salah satu profesor dalam mana juga saya nonton bahwasanya ini sebenarnya dunia ini yang kita nikmati ini adalah dunia yang dibentuk oleh orang yang panjang angan-angan. Sama misalnya malam ini lampu. Dulu katanya waktu Thomas Alva Edison itu menciptakan lampu, itu dia disampaikan, kamu sudah jangan menciptakan ini lampu. Memang kita ini manusia, takdirnya itu pagi kerja, malam tidur. Tapi karena kita ini katanya Thomas Alva Edison panjang angan-angan, pokoknya saya tidak mau malam harus kerja juga, malam bisa melihat, malam ini. Jadi sebenarnya kalau tidak ada angan-angan yang panjang, ini akan tidak ada lampu. Karena kita ditakdirkan katanya, mungkin juga di kitab suci di Al-Quran, apa memang pagi itu kerja, malam istirahat. Tapi karena kita rakus, kita katanya panjang angan-angan, kita mau malam juga kerja, jadi kita ciptakan lampu. Nah, itu kan tidak sejalan dengan sufi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Temanya ilmu dan iman. Ya. Karena berbicara tentang ilmu, Al-Iman Al-Bukhari pernah berkalam, wal ilmu qaulan qauli wal amal. Berilmu dulu, baru katakan, baru amalkan. Jangan dibalik, beramal dulu baru berilmu. Itu katanya tidak tepat. Pelajari dulu apa yang kita akan kerjakan, baru kita kerjakan. Supaya mudah mengerjakannya apa yang akan kita kerjakan. Sama, di saat kita mau berzikir, kita mau bersalawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Rasulullah SAW, pelajari dulu siapa yang akan kita sebut. Maka ringanlah untuk menyebutnya. Mau sebut 1000, 2000, 3000 ringan. Karena kita sudah belajar siapa yang kita akan sebut. Sama dengan salawat. Siapa yang akan kita sebut, pelajari dulu. Agar mudah, agar bersalawat dengan kepada baginda Rasulullah SAW terhubung kepada beliau. Jadi, segala sesuatu yang akan kita kerjakan, dipelajari dulu baru kita kerjakan agar mudah. Tapi kalau kita tidak berilmu, maka mengerjakannya sulit. Sama kalau kita berzikir tanpa belajar siapa yang akan kita sebut, maka 33 pun terasa berat. Karena kita tidak kenal siapa yang akan kita sebut. Kita tidak tahu siapa yang kita akan salawati. Jadi Imam Al-Bukhari mengatakan, pelajari dulu apa yang kau kerjakan, apa yang kau sebutkan. Berilmu dulu, baru beramal, baru katakan, baru beramal. Saya itu yang saya sampaikan, tambahkan kepada Pak Ustaznya, Pak Darul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.